Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Grow Up Bersama. Di video kali ini kita bakal bahas hal yang pastinya banyak banget dari kalian yang pernah ngerasain, yaitu ketika kamu tidak dihargai. Nah, bisa jadi kamu ngerasa diperlakukan kurang baik, bahkan mungkin sama teman-teman kamu, lingkungan kamu, atau bahkan yang punya pacar sering tidak dihargai oleh pasangannya, yang gak pernah ngehargain kamu. Kadang kita malah ngeluhnya, ngomongnya ke orang lain, tapi gak pernah tuh langsung ngomong ke orang yang seharusnya denger. Nah, di video kali ini kita bakal bahas gimana sih reaksi yang tepat ketika kita tidak dihargai. Yuk, simak terus ya. Jadi, sebelum kita bahas lebih dalam tentang reaksi yang tepat, coba kita cek dulu. Kenapa sih kita bisa ngerasa nggak dihargain? Bisa jadi kita ngerasa teman-teman atau pasangan kita nggak memperlakukan kita dengan baik. Entah itu nggak care, nggak romantis, bahkan kadang jadi bahan bercandaan gitu yang bikin kita sakit hati. Nih masalahnya, teman-teman, seringkali kita nggak langsung ngomong ke orang tersebut, ya kan? Kita malah ceritanya ke teman, curhat ke orang lain, bahkan marah-marah nggak jelas tanpa nyelesain masalah langsung ke orang yang bersangkutan. Nah, ini nih yang perlu kita bahas. Salahnya kita tuh, kadang kita sering ngeluh dan cerita ke orang lain tanpa nyelesain masalahnya langsung ke orangnya gitu. Contohnya, kamu punya pacar atau pasangan yang sering gak perhatian, kamu marah-marah ke teman, cerita betapa sakitnya diperlakukan seperti itu. Tapi ketika dihadapin sama pacar kamu malah diem gitu, gak ngomong apa-apa. Kalau marah pun diem gitu, gak ngomong, gak ngejelasin. Kalau enggak, misalnya kamu punya teman gitu yang sering ngebully, terus kamu ikut ketawa. Kita ketawa sama kayak mereka. Tapi di dalam hati kalian tuh, kalian ngerasa gak nyaman, ngerasa sakit hati gitu. Nah itu salah teman-teman. Kamu tahu nggak kenapa itu bisa salah? Karena kamu sedang ngizinin mereka buat nggak ngehargain kamu kalau kayak gitu. Kalau kamu nggak pernah komunikasikan batasan kamu, nggak pernah ngomong secara langsung jelas ke orang itu, kamu secara nggak langsung mengkomunikasikan kalau kamu layak diperlakukan seperti itu. Jadi, langkah pertama buat kita pengen dihargain atau bisa dihargain, mereka harus tahu dulu batasan kamu. Kamu harus tahu apa yang bisa dan gak bisa kamu toleransi. Kamu harus tahu, kamu harus bisa apa yang harusnya kamu komunikasikan ke mereka gitu, batasan kamu. Dengan jelas, dengan konsisten, itu yang penting banget. Karena kalau kamu gak punya itu, orang yang ada akan semena-mena memperlakukan kamu. Dan itu justru bikin kamu makin ngerasa gak dihargain gitu. Nah misalnya nih, kamu tahu kalau buat jadi teman dekat gitu ya, orang tersebut harus punya sikap jujur, saling dukung, saling gak ngomongin di belakang gitu. Tapi kalau ternyata dia malah memperlakukan sebaliknya, apa yang harus kamu lakuin? Kamu gak perlu marah-marah, cukup komunikasikan dengan jelas. Maaf, kamu gak bisa lagi jadi teman dekat aku. Dengan gitu, kamu udah bisa jaga diri dan menetapkan batasan yang jelas kalau gitu. Ya, itu contoh kamu menetapkan batasan kamu gitu. Kalau emang orang udah gak sefrekuensi sama kamu gitu, ya udah kamu harus punya keputusan yang jelas, yang berani gitu. Kayak tadi belum terlalu ngerti ya.
Jadi misalkan nih, kalau kamu udah menetapkan batasan yang jelas dan tetap komunikasikan itu dengan baik, tapi masih ada aja yang gak ngehargain apa yang harus kita lakukan gitu. Jawabannya adalah jangan bereaksi lagi gitu. Yap, jadi jangan bereaksi, biarin mereka ngelakuin apa yang mereka mau. Karena kalau mereka nggak ngehargain kamu, itu bukan masalah kamu lagi. Kamu nggak perlu buang waktu dan energi untuk ngajarin mereka gimana caranya ngehargain kamu berkali-kali. Cukup biarin aja mereka di tempat yang sesuai gitu. Emang mungkin karakter atau sifatnya udah seperti itu. Misalnya, teman kamu yang dulu deket, tapi sekarang dia sering ngomongin kamu di belakang. Kamu bisa aja bilang, aku nggak bisa lagi jadi teman deket kamu, udah cukup gitu. Oke, kita boleh temenan, tapi nggak sama kayak dulu. Kita punya batas, kita punya jarak gitu. Kamu nggak perlu lagi marah atau mencela, cukup dengan keputusan yang jelas. Ya, putusin dengan jelas. Ini nunjukin kamu punya harga diri gitu. Kamu bisa menghargai diri kamu sendiri. Nah, ada lagi misalkan contohnya kamu mempunyai pasangan yang gak bisa ngehargain kamu. Misalnya dia sering ngebohong, dia sering ngelakuin hal yang gak baik. Jadi jangan takut buat ngambil keputusan. Jangan nunggu dia mengakui kesalahannya atau minta maaf. Kalau kamu tahu dia salah dan udah ngelewati batasan yang kamu tetapkan, kamu berhak buat pergi. Kamu bisa bilang, aku udah tahu apa yang terjadi gitu. Aku nggak bisa diperlakuin seperti itu. Jadi jangan takut buat ninggalin hubungan yang nggak sehat. Karena kamu pantas diperlakukan dengan baik, teman-teman. Jadi yang paling penting adalah jangan pernah mengizinkan orang lain untuk tidak menghargai kamu. Kamu harus tahu batasan diri kamu dan harus mengkomunikasikannya dengan jelas dan konsisten. Jadi jangan sampai orang-orang malah nganggap kamu bisa diperlakukan seenaknya gitu. Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan bikin kamu lebih paham tentang bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini dengan lebih bijaksana. Oke? Kalau kamu pernah punya pengalaman diperlakukan gak baik atau punya tips lain, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke teman-temanmu yang butuh motivasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan ingat, kamu pantas dihargain loh. Jangan pernah biarin siapapun ngurangi nilai kamu. Bye-bye. Assalamualaikum.